Oke, kita mulai. Untuk yang langsung lebih aku mau. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kali ini minggu ketiga ya sebenarnya mereka sudah bertemu untuk mata kuliah Citra Kedaruratan dan juga disaster. Jadi pada mata kuliah ini seperti yang teman-teman tahu, tugas bagian dari teman-teman yang di UMM itu ada pertukaran gitu ya dengan INISA. Jadi mereka yang di UKM ada yang mengikuti perkuliahan di INISA dan dari INISA juga ada yang mengikuti perkuliahan dengan teman-teman yang saat ini bergabung secara daring melalui Zoom meeting dan ini saya kira sudah ada 50-an orang juga yang sudah bergabung melalui Zoom. Nah, kalau teman-teman mau menyapa secara lewat konferensi ya. Oke. Nah, ya untuk ini jadi untuk dosen pengampu pada jadi untuk dosen pengampu pada materi ini adalah Pak Azam dan juga saya masih materi satu kali ya yang inti sebenarnya Pak Azam itu kalau UTS sih gitu. Jadi karena kemarin kok kalian nggak masuk gitu kan ya jadi isi dulu sama Pak Azam dan kemudian perkuliahan sekarang jadi satu UTS saya di kemudian untuk capaian pembelajaran kita akan mengembangkan penalaran dan juga pengumpulan praktik nanti kan berkaitan dengan manajemen fisioterapis kedaruratan baik secara klinis maupun direncanakan menggunakan pengetahuan sikap dan Nah, untuk perkuliahannya, teman-teman seperti biasa ya disebut oleh sinkronis learning. Jadi ada yang tatap muka seperti saat ini, jadi tatap muka secara langsung dengan teman-teman yang di UMM maupun tatap muka secara daring. Kemudian ada juga yang tatap muka yakni dengan penugasan kolaboratif learning dengan penugasan kelompok dan personalized learning untuk penugasan individu. Kemudian untuk bentuk perkuliahan tentunya ada penyampaian materi seperti penyampaian materi pada hari ini dengan metode lecture, kemudian ada kuis, kemudian ada student on stage atau teman-teman yang menampilkan hasil hasil diskusi kelompoknya, kemudian penugasan biasa dan juga ujian, gitu ya. Kemudian untuk indikator penilaian, jadi indikator penilaiannya adalah sikap bagaimana teman-teman dalam perkuliahan ini. Kemudian keaktifan dalam kelas yang dimana setiap teman-teman hadir itu keaktifannya sudah dinilai 80. Kemudian setiap teman-teman bertanya atau membantu menjawab akan ada nilai plus 5 poin. Di mana nilai keaktifan ini nantinya akan membantu untuk mereka rata-rata dengan nilai IPS atau AS hingga membantu nilai akhir tersebut, gitu ya. Kemudian kemampuan dalam menganalisis dan menjadikan materi, kemampuan menyampaikan pendapat dan menjawab pertanyaan. Nah, untuk bobot penilaian, yakni presensi 10%, tugas 15%, UTS 25, UAS 25, dan juga praktikum 25. Penilaian di UMM nya untuk A itu di atas 80, kemudian B plus 75 sampai 80, nilai D 70 sampai 74,99 dan seterusnya. Nah, untuk materi saya ini adalah materi 1 sampai ke 7. Yakni materi pada hari ini nantinya akan kita bahas dari Principle of Disaster Management.
kemudian hazard associated health issue, kemudian physical and psychological impact in disaster, rehabilitation in disaster management, kemudian ada juga triase, jadi prosedur triase itu seperti apa sih? Ada terapi juga, dan advokasi in disaster management. Terakhir nanti sebelum kita UTS, harapannya ada kita bahas jurnal terkait dengan emergency disaster. Oke, kemudian aturan di kelas, silakan teman-teman yang ingin bertanya ataupun menjawab bisa raise hand. Kemudian silakan menggunakan pakaian yang sopan, yang rapi, gitu ya. Kemudian jika ada izin, diharapkan untuk izin melalui PJMK-nya ataupun ASEP dan harus sebelum perkuliahan dimulai. Kemudian juga dilarang untuk memberikan handphone, jadi kalau ada handphone ya misalnya untuk penggunaannya ya kalian sudah dewasa ya untuk menempatkan penggunaannya. Kemudian untuk jam, nanti mohon maaf untuk perkuliahan hari ini kita agak mundur karena memang ya masih mencari jam gitu ya yang terbaik seperti apa. Ternyata yang dari kan juga untuk kelompok berapa tadi ya 7 orang ya nanti. Jadi akhirnya kita gabung gitu. Nanti insya Allah untuk perkuliahan selanjutnya tetap hari Kamis jam 1 ya. Nah, kemudian untuk makan juga diharapkan tidak memakan dalam saat perkuliahan atau minum. Sampai di sini bisa kita sepakati? Sepakat ya, jadi perkuliahan ini hari Rabu jam hari Rabu jam 1. Oke, lanjut pada materi ini. Dengar? Ini janjian bisa
Oke, untuk di layar nomor sudah terlihat teman-teman dari Unisa? Apakah layar sudah terlihat? Sudah, Ibu. Baik, saya lanjutkan ya terkait dengan basic principle of disaster management. Jadi ini merupakan dasar dulu terkait dengan bencana. Nah, kita awali dari basic. Nah, manajemen bencana atau penanggulangan bencana itu adalah sebuah upaya ataupun kegiatan usaha gitu ya untuk mengurangi dampak dari bencana. Mengurangi dampak dari bencana bisa diawali dari pencegahan, mitigasi atau pengurangan resiko, kemudian kesiapsiagaan, tanggap darurat dan juga pemulihan. Nah, ini bisa dikategorikan menjadi kondisi sebelum bencana, pada saat bencana, dan setelah bencana. Kemudian penyelenggaraan penanggulangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Intinya ini berkaitan dengan kebijakan pembangunan untuk pembangunan yang nantinya kemungkinan mencegah ataupun menghindari adanya bencana tersebut, kemudian bagaimana tanggap daruratnya dan juga proses pemulihan atau rehabilitasi. Nanti penyelenggaraan penanggulangan bencana itu dibagi dari tiga ya. Jadi pra bencana atau sebelum bencana, saat bencana itu terjadi, dan tahapan tanggap darurat dan pasca bencana atau setelah bencana itu terjadi. Nah, sekarang pra bencana. Pra bencana ini kan sebelum bencana terjadi. Bisa kita ketahui apabila kita memang daerah kita tuh punya potensi terjadi suatu bencana. Misalnya nih, saya Malang ya, itu potensinya adalah dia punya gunung, maka kemungkinan ada gunung Merapi, gunung meletus. Kemudian punya laut, bisa jadi apabila terjadi tsunami. Kemudian juga beberapa kali terjadi gempa bumi. Itu kondisi di Malang. Banjir ya, sekarang apalagi kok hujannya deras. Nah, sekarang kalau teman-teman wilayah rumahnya atau daerahnya masing-masing, ada yang punya potensi khusus nggak terjadi bencana alam? Angkat tangan dulu. Oke. Longsor, daerah mana itu? Sumatera. Oh, dari Sumatera. Oke, ini berapa? Oke, ada lagi? Gunung Meletus, daerah mana? Kediri. Ini berapa? 77. Ada lagi? Makan. Banjir, daerah mana? Kalimantan Selatan. Ini berapa? 70. Oke, ada lagi? Di NTB ada gempa. Oke, ini berapa? 60. Ada lagi? Kebakaran hutan. Di mana itu? Percaya nggak? Harus percaya. Ini berapa, Win? 32. Ada lagi? Oke. Daerah mana? Daerah Sumatera. Oke, karena di lautan ya. Oke, ini berapa? Oke. Ini dari teman-teman bisa ada yang membedakan bahwa daerah ini punya potensi bencana apa? Ada? Jadi setiap tempat itu biasanya punya potensi bencana tertentu. Nah, ketika kita sudah tahu potensi bencana tersebut, maka kita bisa untuk melakukan pencegahan yang sesuai, gitu kan ya, dengan potensi. Nah, seperti Hafiz, misalnya di Kalimantan itu rentan kebakaran. Terus kita bilang di Kalimantan juga biasanya banjir, gitu ya, bahkan banjir sampai tinggi sekali, bahkan itu bertahan semingguan gitu kan. Nah, akhirnya pembangunan di wilayah tersebut akan juga mulai mengarah kepada pencegahan atau mitigasi dari potensi bencana tersebut. Nah, di samping itu, tahapan penanggulangan bencana juga ada situasi yang kita benar-benar nggak punya potensi sebenarnya
mempersiapkan hal tersebut. Misalnya daerah-daerah yang memang sih terus kebakaran, itu kan sangat jarang terjadi sebenarnya di potensi, tetapi itu bisa jadi tetap dilakukan tindakan pencegahan untuk kebakaran, misalnya melakukan simulasi tanggap darurat ketika kebakaran terjadi pada suatu gedung. Nah, itu bisa juga dilakukan sebagai tahapan penanggulangan prabencana. Oke, selanjutnya dalam situasi yang tidak terjadi bencana ya, jadi apa yang bisa dilakukan? Pertama perencanaan dulu. Penanggulangannya nanti seperti apa sih? Kemudian kita melihat resiko-resiko yang ada apa aja. Kemudian bagaimana mencegah hal tersebut? Membuat tata ruang juga yang sesuai. Bagaimana terkait dengan jalur evakuasinya? Bagaimana titik kumpulnya? Gitu ya. Bagaimana untuk membangun tempat yang aman gitu ketika terjadi bencana. Di samping itu juga pendidikan seperti saat ini yang kalian dapatkan dan juga nanti mungkin pelatihan khusus gitu ya terkait kebencanaan itu juga menjadi suatu tahapan penanggulangan bencana prabencana. Kemudian juga persiapan dengan standar teknis penanggulangan bencana. Nah, kalau kita sudah punya atau sudah tahu potensi bencana pada suatu tempat, maka yang bisa kita lakukan adalah yang pertama kesiapsiagaan. Bagaimana siap-siaga itu? Biasanya ada yang punya satu tas khusus untuk bisa dibawa gitu ya ketika bencana terjadi. Nah, itu suatu bentuk kesiapsiagaan. Atau misalnya suatu rumah itu sudah dibangun lebih tinggi daripada jalanannya, bahkan ya untuk menghindari kalau adanya banjir. Atau rumahnya dibangun 2 lantai, gitu ya kalau misalnya daerahnya memang sering banjir. Jadi kalau lantai 1 yang kena banjir masih bisa tinggal di lantai 2-nya. Gitu. Nah, kemudian peringatan dini. Kalau peringatan dini ini merupakan peringatan dini itu adalah pemberian informasi secara cepat gitu pada saat bencana itu terjadi. Kalau misalnya peringatan semakin cukup diberikan, maka harapannya juga evakuasi, penyelamatan, gitu ya, itu bisa juga cepat dilaksanakan sehingga kerugiannya menjadi minimal. Di samping itu ada tindakan mitigasi. Nah, mitigasi ini adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana. Jadi ketika bencana terjadi memang tidak bisa sama sekali tidak ada kerugian, kan? Tetapi setidaknya kerugian tersebut bisa diminimalisir. Kemudian kita memitigasi bencana, mengurangi resikonya. Misalnya untuk banjir tadi, kalau banjir itu kan air akan naik. Kemudian kalau teman-teman membangun rumah dan membangun colokan itu ada di bawah, gitu ya, misalnya, kalau ketika kena air kan kemungkinan konslet akan tinggi. Belum tentu misalnya PLN langsung mematikan listrik di daerah tersebut, sehingga kita perlu memitigasi hal tersebut dengan dari awal tidak membuat colokan itu ada di bagian bawah rumah. Itu salah satu bentuk mitigasi atau pengurangan resiko. Kemudian saat tanggap darurat. Jadi saat tanggap darurat ini adalah kita mengkaji secara cepat dan juga tepat lokasi mana sih yang ini terdampak, gitu ya. Lokasi mana yang membutuhkan bantuan, terus alur evakuasinya bisa dari mana. Seperti kemarin contohnya gempa di Lumajang ya. Di Lumajang itu terkena gempa. Kemudian jalur evakuasi yang sangat memungkinkan itu adalah dari Malang. Karena Malang berbatasan langsung kalau kabupaten ya, berbatasan langsung dengan Lumajang. Sehingga itu memungkinkan aksesnya lebih mudah dibandingkan dari daerah lain. Kemudian kerusakannya seperti apa? Tingkat keparahannya, sumber daya yang dimiliki apa saja, baik dari segi sumber daya manusianya, air mungkin, kemudian sumber daya dari kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan dan sandang pangan, papan, sandang papan, gitu ya. Oke, nah seperti itu teman-teman, itu perlu ada kajian sehingga nantinya ketika tanggap darurat bisa juga memenuhi kebutuhan dari korban-korban ini. Nah, kemudian penentuan status keadaan darurat bencana. Ada yang tahu status keadaan darurat itu apa saja? Apa? Siaga. Ini berapa? Selanjutnya? Waspada. Oke, ini berapa? Ada lagi? Ini terakhir? Bahaya. Betul. Ini berapa?
satu. Jadi ada yang pertama itu siaga, waspada, dan oke. Nah, jadi seperti itu adalah status keadaan darurat. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang kena bencana. Kemudian nanti ini juga memenuhi kebutuhan dasarnya, nanti setidaknya bisa makan orang-orang tersebut, gitu ya. Makanya kalau kalian lagi ada pengumpulan bantuan gitu ya untuk korban bencana, itu yang aneh adalah cuma kadang dipertanyakan gitu ya, kenapa harus membantunya dengan mie instan? Mungkin mudah ya untuk dimasak, tapi kan dari segi gizi itu kayak nggak baik juga untuk orang tersebut, gitu. Apalagi harus berhari-hari. Oke, kalau di Lazismu itu punya solusi akhirnya membuat apa namanya rendang kalengan, gitu ya. Jadi itu bisa bertahan lama juga, gitu. Kemudian juga mudah didistribusikan, gitu. Dan enak loh rasanya, gitu ya. Makanya akhirnya kalau kurban itu nggak langsung dibagikan sebagai daging saja kalau di Lazismu, tapi juga dalam bentuk rendang kalengan. Kemudian ada juga perlindungan terhadap kelompok rentan. Kira-kira kelompok rentan ini siapa aja? Tim berapa? 25 lansia. Ada lagi? Wanita. Balita. Oke, ini berapa? Kalau itu ada lagi? Wanita. Ada lagi? Ya, biasanya wanita, anak-anak, lansia, dan disabilitas, gitu ya. Itu adalah kelompok-kelompok rentan yang biasanya ditemukan di dalam proses evakuasi juga. Nah, yang terakhir adalah pemulihan terkait dengan sarana dan prasarana vital. Kira-kira sarana vital apa sih ketika bencana itu terjadi? Ada yang punya pendapat? Tidak bisa, tidak sarana prasarana yang vital, yang penting gitu, untuk segera dipulihkan saat bencana terjadi. Apa? Sekolah? Ini berapa? Kalau tidak sih. Kayaknya kalau orang bencana masih pikir sekolah nanti. Oh, ini ya. Kamar mandi, oke. Ini berapa? 24 ya. Tempat untuk buang minyak gitu ya. Betul sekali. Dapur umum. Ini berapa? 028. Ini kayaknya anggota tim waktu kan namanya. Ini bantu dia ngasih kita juga. Oke, jadi dapur umum teman-teman. Jadi itu yang paling penting juga ya karena pastinya dapur kalau masing-masing rumah ini udah pasti rusak. Yang kemudian dibuat dapur umum, dapur bersama, aku memenuhi kebutuhan tangannya orang-orang yang sudah berfungsi. Dan pernah di sini bantu volunteer mungkin saat bencana. Oke, mungkin kemarin teman-teman kenapa ya ada pandemi gitu kan, yang sempat untuk beraktivitas di luar kampus gitu ya. Coba mungkin sekali ikut komunitas sosial gitu, jadi volunteer dan coba deh rasakan untuk menjadi volunteer saat ya kalau bilang ada bencana ya volunteer sosial aja. Rasanya membantu, rasanya ketemu orang terus orang itu tersenyum dengan gangguan kita itu priceless gitu. Jadi kayak nggak bisa diuangkan. Nah, itu kadang membuat kita semakin menjadi manusia. Harus dicoba. Oke, lanjut lagi. Untuk tanggap darurat bencana. Jadi untuk tanggap darurat ini ya menangani dampak buruk yang sudah ditimbulkan. Ini bukan lagi untuk pencegahan ya, tapi dampak buruknya kan sudah dirasakan karena bencana sudah terjadi. Nah, bagaimana dampak buruk tersebut segera ditangani? Seperti evakuasi korban, gitu ya, kemudian kebutuhan dasar, kemudian pelaksanaan yang vital. Nah, mungkin yang sekarang lagi ramai itu terkait dengan Arema. Tadi sempat saya bahas di kelas sebelumnya ya terkait Arema, tapi nggak ada yang ikutin kayaknya kayak semangat gitu lah. Jadi saya pengen lagi kalau di sini ada yang ikutin nggak di sini Arema? Masih dikit kita ya, oh iya, oke. Ada satu dari sekolah. Nggak ada. Dan tulisan
Jadi kalau kita melihat pada kasus lain itu juga bisa menjadi suatu bencana. Ya. Jadi bencana itu bukan cuma alam, tetapi mengalami juga yang menentukan kerugian. Bahkan kasus sekarang itu sampai ada kematian, ratusan gitu ya. Dan apa yang disampaikan orang gubernur ya, gubernur kita gitu ya, gubernur itu bahwa kita akan fokus pada tahapan pemulihan dulu. Kan? Jadi di situ adalah tindakan untuk tanggap darurat ini. Meskipun masyarakat yang menuntut usut tuntas gitu ya. Kalau kita sekarang jalan di Kota Malang, saya nggak ada di Malang, kita jalan di Kota Malang banyak titik-titik yang tempat untuk menyuarakan gitu ya. Dan kan nanti sore kayaknya, itu ketemu. Sore akan ada konvoy atau seperti aksi damai yang iya, di wali kota. Ada aksi itu ya. Jadi itu kita bisa menutup lagi bagaimana sih tindakan preventifnya harus disiapkan, bagaimana sih mitigasinya resiko untuk terjadinya apa namanya itu harus selalu disiapkan pada setiap pertandingan gitu ya. Itu sudah harusnya ada SOP-nya seperti itu. Kemudian kapan sih harus diperbolehkan tembakan gas air mata gitu. Itu merupakan ada di tahapan preventif dan mitigasi. Nah, kalau di tahap tanggap darurat itu tidak bahas dulu kita akan bahas mengenai bagaimana mengevakuasi korban ini, bagaimana untuk membutuhkan orang yang sedang sakit atau mungkin trauma dari kasus tersebut, gitu ya. Nah, kemudian di pasca bencana ini ada dua tahapan, yakni rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk rehabilitasi adalah proses untuk pemulihannya, ya. Jadi pemulihan dari pelayanan publiknya, kemudian masyarakat juga, itu bagaimana memulihkan secara fisik, secara mental, agar semuanya bisa berjalan secara normal. Itu ada undang-undang nomor 24 tahun 2014. Nah, ini ya detailnya. Jadi apa sih yang bisa dipulihkan gitu ya setelah bencana? Ya terkait lingkungan di daerah yang terkena bencana. Kalau misalnya kita tarik lagi ke area ya bagaimana untuk pemulihan kondisi perekonomian juga di daerah tersebut, gitu ya. Kemudian bantuan perbaikan mungkin dari stadion itu sendiri. Saya tahu ternyata stadion itu kan disewa ya sama Arema. Dia punya akhirnya didenda Arema karena memang Aremanya itu menjadi tanggung jawab dari klubnya. Jadi semua penonton tanggung jawab dari klubnya. Klub punya tugas untuk mengedukasi dari penontonnya. Kemudian ketika penonton yang bermasalah, maka klub yang akan kena denda. Nah, termasuk pada kasus ini dia didenda katanya 250 juta gitu ya. Padahal di samping itu Arema juga punya tunggakan di stadion itu sekitar 2 miliar. Dan ketika sepak bola ini dihentikan sementara, maka pemasukan tidak ada. Nah itu makanya gimana kan pusing tuh untuk membayar membayar dari hutang-hutangnya juga. Sehingga kita melihatnya sebenarnya masalah bencana itu bukan hanya kerugian yang akan saja, tapi ada kerugian yang lebih besar juga tidak diflorkan gitu ya kepada masyarakat. Oke, kemudian bantuan tadi memberikan, kemudian pemulihan sosial psikologis, kemudian pelayanan kesehatan, hingga sosial ekonomi. Karena jelas ketika bencana itu terjadi akan mengganggu interaksi sosial seseorang. Ya, pasti orang itu akan lebih fokus kepada pemulihan dulu sebelum dia bisa berinteraksi dengan orang lain. Kemudian rekonstruksi adalah pembangunan kembali baik sarana prasarana, kemudian lembaga, dan juga tadi tempat-tempat yang menjadi kegiatan perekonomian tersebut. Intinya dalam segala aspek kehidupan itu dibangun kembali sarana prasarana. Itu adalah rekonstruksi. Nah, jadi poin-poinnya hampir sama. Tentunya kalau di rehabilitasi itu memulihkan, di rekonstruksi itu pembangunan kembali.
siklus bencana. Jadi namanya siklus adalah proses yang tidak berhenti, dia selalu berputar. Yang pertama adalah pencegahan. Kita melakukan pencegahan dari apa yang sudah kita ketahui, informasi yang kita ketahui terkait bencana yang sudah pernah terjadi dari wilayah lain atau yang mungkin terjadi pada wilayah kita. Nah, itu masuk prabencana. Setelah itu ada mitigasi, dia pengurangan risiko. Jadi dari kita sudah tahu nih potensi bencananya, misalnya tanah longsor, maka resikonya adalah rumah yang berada di pinggir-pinggir dataran tinggi tersebut, gitu kan, yang mungkin untuk longsor. Maka pengurangan resikonya jangan membangun rumah di pinggiran, gitu kan ya, pinggiran daerah yang tidak memiliki misalnya pohon untuk menahan, kemudian juga mitigasinya bisa dengan membangun fondasi, kan biasanya di bawahnya itu di fondasi dengan batu dan semen gitu ya, sehingga lebih kuat untuk menahan. Itu juga tahapan mitigasi. Nah, selain itu ada kesiapsiagaan. Jadi misalnya terjadi longsor, maka apa yang harus dijadikan? Harus disiapkan. Kalau sudah ada mobil untuk yang pengeruknya, gitu. Atau ada jalur evakuasi untuk orang-orang yang berada di tersebut, kesiapsiagaan. Pertama adalah tanggap darurat. Nanti setelah bencana terjadi, baru tahapan pemulihan dan rekonstruksi. Nah, dari proses bencana itu terjadi dan pemulihan rekonstruksi, kita akan mengambil hikmah lagi. Apa sih yang ternyata belum kita siapkan? Apa sih yang sebenarnya bisa kita cegah sebelumnya? Apa sih resiko yang ternyata belum kita atasi? Masuk lagi ke tahapan pencegahan dan mitigasi dan seterusnya. Nah, jadi poinnya adalah untuk penanggulangan bencana ini bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Kemudian juga menyelaraskan peraturan undang-undang yang sudah ada. Kenapa? Karena undang-undang itu harus selalu ditinjau agar selalu relate atau mewadahi kondisi yang terkini. Ya. Kemudian menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara berencana terkait koordinasi dan kemudian penanggulangan bencana juga harus tetap menghargai budaya lokal. Budaya lokal yang dimaksud karena di Indonesia kan negaranya itu dengan berbagai suku, gitu ya, punya masing-masing itu punya nilai tersendiri, gitu ya. Nggak bisa kita ganggu juga, kita harus tetap menghargai. Misalnya ada dari Sulawesi, ada ya. Oke, saya ceritanya adalah suku Kajang di Sulawesi Selatan. Jadi suku Kajang itu adalah suku yang selalu pakai baju hitam-hitam, tahu nggak? Jadi hitam-hitam, terus kayak santetnya itu kuat banget katanya. Terus daerah tersebut juga nggak boleh ada teknologi yang masuk. Nah, ketika misalnya terjadi bencana di daerah tersebut, kemudian kita harus mengevakuasi, maka juga kita tetap harus sambil mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di wilayah tersebut. Gitu. Jadi nggak bisa kita tetap bawa misalnya HP, kamera, mau mendokumentasikan daerah tersebut, itu nggak bisa. Gitu. Harus tetap kalau misalnya itu harus izin ketuanya dulu gitu supaya kamera atau HP itu bisa masuk. Kalau tidak, dia percaya nggak percaya ya. Tapi kalau masuk ke sana tuh sembunyi dalam sembunyi kamu mau pas keluar itu pokoknya tidak dilakukan. Gitu. Iya kayak di film gitu ya. Tapi pasti banyak tuh daerah-daerah yang Indonesia. Jadi dia yang menolak dari teknologi. Tapi uniknya ini yang terjadi. Jadi anak dari kepala sukunya itu tetap sekolah, terus tetap kuliah. Tapi ya gitu, karena anaknya kepala suku gak ada yang berani gangguin kan ya. Sekali ada yang gangguin ya itu kena santet. Jadi memang ya kita sebenarnya mau di anak ketua, mau di anak apa, kita harus menjaga perasaan orang ya teman-teman. Jadi ya itu dengan menghargai budaya, kita bisa menjaga satu sama lain nilai-nilai yang dipegang. Nah, kemudian membangun partisipasi dan kemitraan publik maupun swasta. Kadang kita tuh selalu mempertanyakan, kenapa sih pemerintah itu nggak mengatur ini? Kenapa sih pemerintah itu nggak siapin itu kayak gitu ya? Tetapi di samping itu kita di Islam itu diingatkan
kita miliki itu yang kita coba ya, maksudnya kalau teman-teman punya kemampuan untuk mengubah, maka ubahlah. Nah, teman-teman sekarang kan tidak berada di pemerintahan, maka teman-teman tidak bisa mengubah kebijakan pada saat ini. Nah, terus kemudian jika kamu punya kesempatan untuk berbicara, maka sampaikanlah pendapatmu. Nah, teman-teman di mahasiswa punya kesempatan untuk menyuarakan pendapat, ini bisa melakukan. Tapi kalau teman-teman juga nggak bisa bersuara, maka diam, gitu ya. Tapi sesungguhnya diam itu adalah iman yang paling lemah. Jadi hal itu teman-teman disarankan untuk ya mengusahakan. Nah, oleh karena itu, ketika pemerintah nggak bisa, maka bagaimana pemikiran publik kita sebagai masyarakat sebagai masyarakat umum, kemudian swasta, ya, seperti maksudnya UMN ini swasta, ataupun UNISA juga swasta, itu bagaimana dia bisa memberikan bantuan kepada masyarakat juga. Jadi semuanya sebenarnya bersinergi untuk masyarakat. Kemudian mendorong semangat gotong royong, setiap kawanan dan tidak melawan. Kenapa? Karena kalau bencana kita udah nggak mau bandingkan nih, wah itu saya ini jenis ini. Kalau misalnya bencana ya semua sama-sama lagi, gitu ya, semua sama-sama dievakuasi, gitu. Sehingga kadang ketika digitalisasi ini memisahkan kita, gitu ya, kita membuat ada jarak antara satu dengan yang lain. Tapi kalau sudah bencana itu terjadi, harapannya batasan itu menjadi fitnah. Semuanya harus saling menolong. Kemudian yang terakhir adalah menciptakan perdamaian di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena bencana juga bisa menimbulkan huru hara, gitu ya. Kadang juga ada penjarahan, gitu. Malah jadi berebutan kebutuhan pokok karena kami semuanya pada butuh. Gitu. Dengan penanggulangan bencana, harapannya tidak terjadi hal-hal yang negatif. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Masih mengenai basic dulu. Ada? Oke, kita coba lanjut ya. Satu materi lagi. Teman-teman juga mau tinggal. Barengan ya.
Baik, saya lanjutkan ya terkait dengan hazard associated with issue. Jadi bahaya yang berkaitan dengan isu kesehatan. Bencana itu ada bumi, demografi, banjir, tanah longsor, gitu ya. Itu adalah salah satu beberapa contoh dari bencana alam. Nah, kita mulai dari definisi dulu. Jadi yang didefinisikan suatu bencana adalah peristiwa yang mengancam, mengganggu, gitu ya, dari kehidupan masyarakat dan mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan, kerugian baik harta dan benda maupun psikologis. Kalau mau ditarik gampangnya, bencana itu adalah peristiwa yang menimbulkan kerugian, gitu ya. Tetapi lebih lanjut, kerugiannya itu di mana melampaui kapasitas individu ataupun masyarakat. Jadi bisa jadi suatu daerah itu menganggap banjir sebagai bencana, ada yang tidak, gitu ya. Ada yang menganggap itu sebagai potensi bencana, ada yang tidak. Tergantung dari kapasitas masing-masing wilayah tersebut, untuk individu juga untuk menanggulangi. Tetapi kalau sudah tidak bisa ditanggulangi, melampaui kapasitas, maka disebut bencana. Nah, bencana di samping faktor alam juga bisa akibat faktor manusia. Jadi klasifikasi bencana menurut sumbernya ada alam atau natural disaster, kemudian ulah manusia atau man-made disaster, dan kompleks atau yang multifaktor. Ada yang mau kasih contoh bencana yang multifaktor? Banjir bisa multifaktor nggak? Bisa. Gimana coba? Ya. Karena pembuangan sampah yang sembarangan menyebabkan akhirnya menimbulkan banjir. Oke, terus natural disaster-nya di mana? Selokan itu. Ya, kita mungkin air yang Oke, lanjut ya. Jadi alamnya itu adalah misalnya curah hujan yang tinggi, itu juga bisa, gitu ya. Kemudian pohon tadi sampaikan, tapi pohonnya kalau pohonnya itu karena sedikit maka itu ulah manusia. Tapi kalau misalnya faktor lainnya itu dari alam, ya itu tadi curah hujan atau pohonnya itu ternyata tumbang gitu ya sehingga mengganggu aktivitas jalannya irigasi, itu akan faktor alam. Nah kemudian diulah manusia betul tadi sampaikan buang sampah sembarangan gitu ya, atau mungkin tidak membuat irigasi yang baik, kemudian membangun perumahan gitu di samping daerah resapan. Jadi kalau teman-teman tahu yang di daerah Malang di Matos itu sempat dulu di demo ya oleh mahasiswa. Jadi sempat mahasiswa Malang menolak untuk masuk ke Matos, gitu ya, dilarang masuk ke Matos. Jadi bentuk penolakan dibangunnya Malang Town Square. Karena Malang Town Square itu dibangun di daerah pendidikan, pusat pendidikan. Jadi daerah Jalan Bandung ini kemudian ke arah Binoyo itu adalah pusat pendidikan sebenarnya. Jadi harusnya nggak boleh ada pusat perekonomian seperti mall. Tapi dalam lambat laun masyarakat udah mulai udah lah, gitu ya. Dan di situ juga adalah daerah resapan. Gitu. Jadi dulu adalah daerah resapan. Kalau misalnya ada curah air tinggi, maka masuknya di daerah tersebut. Tapi kemudian ya itulah mengapa terus salah satunya mungkin ya itu adalah man-made disaster-nya akhirnya sering terjadi banjir di wilayah Malang, terutama di daerah ini dan daerah di sana. Kemudian waktu munculnya, jadi waktu munculnya bencana itu ada yang mendadak, ada
Kira-kira contoh bencana yang mendadak dan perlahan ada yang bencana besar, bencana apa aja? Oke, kecelakaan yang mendadak kayak itu ya. Ini berapa? 25. Ada lagi? Longsor. Itu longsor itu mendadak atau perlahan? Apa? Mendadak. Ya bisa jadi mendadak atau mendadak dalam longsor. Ini berapa? 1,8. Ada lagi? Gempa bumi. Gempa bumi itu termasuk mendadak atau perlahan? Nah, contoh yang perlahan. Banjir. Oke, benar ya. Karena banjir itu nggak tiba-tiba air banjir gitu kan. Perlahan, airnya mulai dari sungai, mulai dari gorong, kasih poin teman juga. Oke, ada lagi? Tsunami. Tsunami termasuk yang dari ada lagi mungkin dari Indonesia yang mau menjawab kalau gempa bumi perlahan karena dia gempa bumi erupsi itu perlahan karena dia saya jadi enggak saya kan ngomongin begini pandemi ya itu mendadak jadi itu ya memfasilitasi bencana kan ada beberapa yang oksigen jadi melakukan dia ada beberapa kita bisa tergantung dari urutan atau proses terjadi bencana tersebut. Oke, kemudian klasifikasi bencana untuk bencana alam ada yang geologi ya dari bumi longsor kemudian apa namanya gempa bumi dari pergeseran lempeng-lempeng. Kemudian bencana alam yang klimatologis dari misalnya banjir dan ekstraterrestrial atau dari yang luar bumi, misalnya meteor, komet, UFO. Nah, sekarang hazard atau sumber potensi bahayanya, sumber potensi kerusakan, ya. Ada beberapa nih. Yang pertama physical hazard atau yang berasal dari sumber-sumber fisika seperti suara besi, radiasi, getaran, temperatur, cahaya, ya itu menjadi contoh dari bahaya fisika. Kalau guntur itu ada getaran, ya. Nah, kemudian chemical hazard atau yang kimiawi. Dan kimiawi ini bisa menimbulkan zat-zat yang beracun ataupun yang sesuatu yang kita hirup mengganggu pernafasan, sesuatu yang kita makan bisa mengganggu pencernaan, gitu ya, atau mungkin iritasi kulit dan mata. Di sini ada yang pakai keracunan? Pernah? Pakai makanan basi. Bukan yang pakai zat. Pakai formalin. Lalu kalau pakai formalin itu terasa. Itu kalau dibakar dia kuat. Oke. Ada lagi yang keracunan? Semoga tidak ya. Oke. Kalau saya dulu keracunannya makanan yang kadaluarsa pernah. Jadi yang perlu melihat expired date baik gitu ya. Komunikasi juga. Nah ini merupakan sumber-sumber bahaya juga ya buat makanan ini. Kemudian mechanical hazard atau mesin dan alat-alat yang bergerak. Kira-kira kalau mesin dan alat-alat yang bergerak itu bisa melukai mesin? Kenapa? Bisa melukai apa?
kayak gitu. Bisa kecelakaan saat salah menggunakannya atau mesinnya itu prosesnya salah dalam beroperasi, ya. Yang berapa? Oke, kemudian electrical hazard atau yang berasal dari sendi-sendi kelistrikan, ya. Untuk electrical hazard itu berkaitan dengan ruang sempit, melompat, mendorong, ya, pencarian lingkungan saat bekerja. Kemudian behavior, nah ini nih yang berasal dari disaster atau yang berasal dari manusia. Manusia itu tidak memakai aturan, tidak punya kemampuan kerja. Kemudian environmental hazard adalah sesuatu yang buruk, kemudian bisa dari api atau tempat kerja yang tidak nyata. Jadi environmental artinya di lingkungan, ya, dari lingkungan pekerjaan, lingkungan sekitar, gitu ya. Kemudian biological hazard adalah yang berasal dari makhluk hidup itu bisa virus, bakteri, jamur, parasit, manusia, hewan, ya. Nah, untuk physiological hazard adalah yang mengganggu aktivitas mental kita. Misalnya, kuliah yang terus-menerus, misalnya putus cinta, misalnya jodoh yang keterusan, itu bisa sumber potensi terjadinya kerusakan hingga bencana. Oke, jadi itu adalah kategori hazard. Lebih lanjut terkait gambarannya, gitu ya, untuk physical hazard, misalnya seseorang ketika ngebor, maka ada getaran dari alat bor tersebut. Kemudian diteruskan kepada tangan, gitu ya, yang megang, maka perlu alat pelindung diri seperti sarung tangan. Terus di kaki juga diteruskan, maka perlu alat peredam dari getaran tersebut dengan menggunakan sepatu boot. Jadi mechanical hazard adalah bahan kimiawi, gitu ya, yang berbahaya. Untuk mechanical hazard, ya, terkait dengan mesin dan alat berat, mesin dan alat berat tersebut misalnya menghasilkan suara juga bisa, gitu ya, atau menyebabkan kecelakaan kerja dari penggunaannya maupun salah pengoperasiannya. Nah, untuk electrical hazard berkaitan dengan kelistrikan, menyebabkan setrum, gitu ya. Nah, kadang dari banjir yang merupakan bencana alam, dan sekarang hazard. Jadi kalau misalnya ada konsleting, gitu ya, dan hal itu adalah konduktor, gitu, jadi bisa meneruskan listrik. Nah, sekarang kalau teman-teman ada kebetulan ada yang kesetrum, maka kita harus menolongnya seperti apa? Dipukul. Kalau kamu mukul, ya kamu kena deh. Kamu sentuh, jadi ditarik pakai kain. Yang intinya adalah tidak menyalurkan listrik, isolator. Nah, kan itu kita masih mikir ya, ini alatnya harus apa, gitu kan ya. Tapi yang paling cepat adalah mematikan arus itu sehingga itu kan belum mikir juga sih gimana nih sumber listriknya, gitu ya. Tapi perlu diingat ketika electrical hazard ini kita tidak boleh menarik, menyentuh, kalau bisa jadi korban, gitu ya. Musim dia untuk oke, kemudian ekonomi hazard terkait dengan ya, dan behavior hazard ini yang perlu diketahui juga, bisa terbaca ya untuk kata-kata kecil ini. Jadi teman-teman, terkait dengan behavior hazard ini adalah kesalahan manusia ini, ya, perilaku manusia ini. Di mana perilaku manusia dibagi menjadi dua, yakni kelalaian atau error dan pelanggaran atau violation. Nah, untuk kelalaian itu contohnya misalnya terlewat, ya, terlewat aja, enggak, maka kita nggak sengaja gitu terlewat. Kemudian bisa juga memang lupa, nggak sadar, kelupaan, gitu ya. Kemudian ada yang kesalahan dalam melakukan suatu aturan, itu tidak sengaja, ya, itu tidak sengaja untuk yang kelalaian ini. Atau mungkin memang tidak punya dasar pengetahuan untuk melakukannya, itu masuk kelalaian. Sedangkan untuk yang pelanggaran, ada pelanggaran yang mungkin yang terjadi, pelanggaran yang situasional, tergantung situasinya, gitu ya, dan eksepsional.
menggunakan kata-kata yang buruk, jadi kita mengumpat. Nah, itu merupakan suatu pelanggaran yang situasional. Dan umpatan tersebut terus ada yang tersinggung, jadi mulai pertengkaran, ada yang bantuin, ada yang melerai, terus akhirnya muncullah perselisihan. Nah, itu diawali dari bahaya behavior yang berasal dari influential kemudian environmental hazard atau bahaya yang berasal dari lingkungan, misalnya adanya pencemaran lingkungan, kemudian ada wabah atau kesenjangan sosial. Pertanyaannya, kenapa kesenjangan sosial bisa menjadi suatu bahaya? Apa bencana yang mungkin terjadi ketika kesenjangan sosial itu ada pencurian, ya, dari rasa kriminal, ya dari tindakan-tindakan kriminal itu mungkin terjadi dari mulainya adanya kesenjangan sosial, dan akhirnya berpengaruh ke bencana, melampaui kapasitas seseorang. Kemudian biological hazard atau yang berasal dari makhluk hidup, ya, dari bakteri, virus, ini juga bisa menyebabkan suatu penyakit yang mengganggu kehidupan. Dan psikologikal, ya, atau yang berkaitan dengan mental, cara berpikir, perasaan, dan spiritual. Nah, karena sebenarnya kesehatan itu bukan hanya fisik dan mental, tetapi juga kesejahteraan sosial. Makanya kita sebagai seorang fungsionality dan menjadi fungsionality itu kita juga berkaitan dengan kualitas hidup seseorang, baik secara mental, fisikal, mentally, dan juga sosial well-being, ya. Ketika seseorang itu punya masalah berat dan musibah, dia tidak akan bisa sehat secara fisik, misalnya. Kemudian mentalnya juga tidak akan kondisi kesehatan mentalnya turun, dia motivasi hidupnya turun, tidak bisa berinteraksi dengan sosial, kemudian tidak bisa juga melakukan transaksi sehari-harinya untuk mendapatkan perekonomian. Sehingga itu semua adalah suatu kualitas hidup yang perlu kita jaga sebagai seorang fungsionality dan nanti juga sebagai volunteer dalam kebiasaan. Kemudian aspek kesehatan ya, fisik, mental, dan sosial. Masalah yang mungkin terjadi untuk di kesehatan fisik bisa jelas luka-luka fisik sama jadi akibat adanya trauma. Kemudian ini bukan trauma yang mental ya, tapi trauma adanya benturan atau apaan. Kemudian adanya penyakit menular, mungkin dari lingkungan yang ada di bencana tersebut, penyakit kulit, kemudian makanan dan sebagainya. Nah, ini yang saya contohkan tadi bukan sebelumnya juga terkait dengan krisis moneter Indonesia di tahun 98. Jadi pada saat krisis moneter itu orang kesusahan gitu ya untuk mendapatkan bahan pangan, gitu ya, kesusahan juga untuk mendapatkan uang, harga uang itu semakin meningkat gitu ya dibandingkan sebelumnya. Nah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan itu menjadi kurang. Itulah mengapa balita-balita yang hidup di tahun 98, kondisinya sekarang itu mungkin ada sepupu kalian atau kakak-kakak kalian yang dulu balita di usia di tahun 98 itu badannya mungkin lebih kecil daripada kalian, atau kondisi fisiknya tidak lebih baik dibandingkan kalian. Kenapa? Karena bisa jadi itu stunting, tidak baik misalnya saat masa pertumbuhan karena krisis ekonomi di tahun 19. Kemudian gangguan pernafasan atau persediaan juga sangat. Kemudian kesehatan mental ya teman-teman. Jadi kalau ada sesuatu yang kalian nggak bisa problem solvingnya itu nggak bisa kalian lakukan, manajemen stresnya nggak bisa kalian lakukan, ya itu adalah saat di mana kalian butuh seseorang untuk mendengarkan, untuk mencari solusi. Kemudian kesehatan sosial dan ekonomi dari rusak infrastruktur, hilangnya pekerjaan dan pendidikan itu juga menjadi masalah tentunya di kesehatan sosial dan ekonomi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Cukup jelas ya, ini kayak masih dasar gitu ya.
membuat kalian lebih paham terkait dengan kebencanaan? Ada yang bisa menebak tentang kalian? Kalau menolak loh, menolak tahu gitu, padahal sebenarnya tahu. Oke, jadi tugasnya adalah silakan membuat kelompok. Kemudian kelompoknya itu masing-masing nantinya dapat salah satu materi bencana. Silakan untuk menganalisis bencana tersebut berdasarkan bahaya. Contohnya nanti di sini nggak ada banjir ya, banjir. Banjir itu bahayanya ada dari hajat kecil, misalnya buang sampah, itu didetailkan. Kemudian ada hajat lainnya, misalnya hajat dari environmental, itu cuacanya dan sebagainya. Yang ini dibuat sebagai suatu mind map, jadi buat sekreatif mungkin. Mind mapnya boleh digambar, kertas, boleh dicantum, boleh dibuat PPT, apapun terserah. Intinya nanti bisa ditampilkan gambar dan teman-teman bisa ditampilkan melalui LCD. Ya, satu kelompok bebas, yang penting nanti dibagi menjadi 5 kelompok. Ya. Bagi samanya, bagi sendiri. Nanti menjadi 5 kelompok. Dibagi ini. Nanti salah satu dari izin bertanya, Bu. Untuk terkait tugas untuk kelompok, berarti nanti yang di Unisa di itu ya, Bu? Yang di Unisa dengan Unisa gitu ya, Bu? Atau bagaimana? Kalau saya sih berharap itu kelompoknya gabungan ya. Digabung dengan dari Unisa juga dihilangkan supaya ada interaksi antara teman-teman Unisa dan yang lainnya. Itu yang kemudian nanti akan dibantu pembagian kelompoknya di Baik, Ibu, terima kasih. Lagi bertanya? Nanti kedepannya salah satu semester akan berinteraksi dengan di beda dengan ini. Jadi seperti itu mungkin ya untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih semuanya atas kehadirannya.
Dan juga kedepannya nanti kelas kita akan tetap bergabung seperti ini ya. Jadi hari Kamis jam 1. Kita usahakan untuk hari kita tetap. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Nanti untuk materi akan saya kirimkan melalui via seperti ini. Oke, sekali lagi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.